Bimbel kali ini membahas materi mata kuliah akuntansi lanjutan 1 yang akan dipaparkan oleh Teh Anik. Untuk waktu dan tempat kepada Teh Anik dipersilahkan untuk memaparkan dan menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman sebelumnya, karena akuntansi lanjutan kan emang jarang Zoom gitu ya sama Pak Tio, jadi kita belajar bareng-bareng aja. Jadi kalau misalnya nanti pada saat penjelasan materi aku ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Soalnya aku juga ini sama-sama belajar gitu. Jadi yang akuntansi lanjutan yang dibahas di sini itu tentang home office and branch relationship atau hubungan antara kantor pusat dan cabang. Nah, kalau untuk teorinya mungkin kalian juga udah pada baca. Jadi kalau untuk jurnalnya itu ada 2 antara cabang sama kantor pusat. Karena kenapa? Karena kan ini disebut mana ya bacaannya tuh? Reciprocal akun kalau nggak salah tuh. Jadi pencatatannya tuh oleh 2, nah ini reciprocal akun. Jadi pencatatannya itu oleh 2 kantor. Yang pertama kantor cabang, terus yang kedua kantor pusat. Nah, buat kantor pusatnya sendiri itu home office, tapi ditulisnya di kantor cabang. Terus kalau buat kantor cabangnya sendiri namanya itu nama akuntansinya branch, tapi masuknya ke kantor pusat karena kan saldonya tuh di kantor pusat. Langsung aja ya. Yang pertama di sini contoh transaksinya, pastikan pertama itu kantor cabang nerima modal dari kantor pusat untuk penjualan sama perdagangannya. Nah, di sini transaksi yang pertama ada diterima uang dari kantor pusat sebesar 10.000. Nah, berarti kan kantor pusat itu ngasih berupa modal uang kepada kantor cabang sebesar 10.000. Dicatatnya itu di dua pihak. Nah, yang pertama di pihak buku kantor pusat, yang bertambahnya itu branch 10.000. Kenapa? Karena kan si kantor pusat ngasih ke kantor cabang. Nah, berarti otomatis saldo di kantor cabangnya itu bertambah. Nah, jadi kan 10.000 nih ya bertambah. Terus yang berkurangnya apa di kantor pusat yaitu cash karena ngasihnya berupa uang. Kan tadi diterima uang dari kantor pusat. Nah, berupa uang si kantor pusatnya mengeluarkan uang kepada kantor cabang berkurang di kredit sebesar 10.000. Terus di kantor cabangnya cash-nya bertambah yang dari kantor pusat sebesar 10.000. Nah, si home office-nya kenapa tadi home office tidak ditulis berkurang di kantor pusat karena ditulisnya itu di kantor cabang, home office-nya 10.000 di sini. Nah, terus yang transaksi kedua, kalau yang ini mah, yang pertama ini mah hampir sama kayak transaksi akuntansi biasa di kalau ada penyetoran modal, jadi kasnya bertambah, yang bertambahnya juga modal, jadi kayak gitu ini mah sama antara modal sama kas. Cuma yang harus kita ingat itu, di buku kantor pusat itu pasti branch yang bertambahnya. Nah, kalau di buku kantor cabang itu home office. Jadi kebalikannya gitu. Kalau di kantor pusat mah branch, kalau di kantor cabang itu pasti home office. Terus yang kedua, ada transaksi diterima barang dagangan dari kantor pusat sebesar 8.000. Nah, barang dagangannya ini kan merchandise inventory. Cuma kalau kata Patio itu kalau di home office and branch kita tulisnya cuma si pengirimannya aja, si shipment-nya ini. Jadi merchandise-nya itu enggak ditulis kayak merchandise bertambah gitu, enggak. Karena kalau nggak salah sistemnya itu periodik waktu itu dijelasin mah. Jadi si merchandise-nya tuh nggak ditulis misalnya merchandise bertambah, tapi yang kita tulis cuma si shipment-nya doang, si pengirimannya aja gitu. Terus kan yang tadi udah dijelasin ya, kalau di buku kantor pusat pasti branch. Ingat-ingat aja pokoknya pasti branch yang di debitnya itu. Nah, kalau kantor cabang pasti home office.
Sedangkan kalau untuk lawan akunnya itu gimana sih transaksinya gitu. Kalau misalnya tadi kan kita nerima uang pasti cash lawan akunnya. Sedangkan kalau barang dagangan pasti shipment karena pengiriman gitu. Nah, di sini kan branch-nya bertambah nih sebesar 8.000 yang berarti itu tuh merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Tapi ditulisnya branch karena saldo branch, saldo dari sini aja ya, saldo dari cabang. Nah, kalau ini tuh pusat. Nah, branch-nya 8.000, terus shipment to branch atau pengiriman kepada branch-nya 8.000 juga. Terus sedangkan di kantor cabang, si shipment-nya bertambah 8.000, home office-nya di kredit 8.000. Kenapa ini di debit? Karena kan di kantor pusatnya ngirimin uang, kayak ngirimin barang lagi, shipment. Nah, berarti kan di sininya diakuin sebagai beban, jadi bertambahnya di debit 8.000. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Enggak ya, udah ngerti lah sampai sini mah. Kenapa, Selin? Mau nanya? Enggak. Mau nanya sebentar. Itu teh si branch teh emang selalu di debit? Ini gimana ininya, transaksinya? Kalau misalnya bacaannya diterima, pasti di debit. Karena kan bertambah. Tapi kalau misalnya di sininya bukan diterima, misalnya contohnya tuh kayak si branch-nya itu yang ngejual barang dagang, nah berarti bukan di kantor pusatnya mah nggak dicatat. Jadi dicatat mah kalau si kantor pusatnya ngirimin berupa uang, berupa persediaan, berupa peralatan, baru dicatat branch-nya bertambah. Jadi branch itu kayak saldo si kantor cabang gitu, tapi dicatatnya di kantor pusat. Oh, ya, makasih. Sok lanjut. Oke, next. Nah, kayak ini kan pembelian, nah berarti si branch-nya berkurang karena pembelian peralatan. Jadi, tapi kalau misalnya kayak gini, diterima barang dagangan, diterima modal berupa kas, pasti si branch-nya bertambah karena si saldo di kantor cabangnya itu bertambah, tapi bertambahnya itu dicatat oleh kantor pusat. Jadi kebalikan gitu, kalau misalnya saldo kantor cabang dicatat oleh kantor pusat, sedangkan saldo kantor pusatnya itu dicatat oleh kantor cabang sebagai pencatatan. Kayak gitu. Terus di sini ada pembelian peralatan 5.000 per kas. Pengelolaan dilakukan oleh kantor pusat. Nah, berarti ini si equipment-nya itu bertambah di buku kantor pusat karena kan pengelolaan dilakukan oleh kantor pusat sebesar 5.000. Terus kan kalau peralatan yang kayak gitu pasti awalnya itu di kantor pusat. Nah, baru di kantor cabang itu cuma sebagai apa ya? Jadi modal peralatan mah dari kantor pusat, nah kantor cabang mah cuma pemakainya aja, sedangkan pengelolaan mah dari kantor pusatnya. Nah, karena itu si equipment-nya pasti di kantor pusat dicatatnya. Karena kan semua pengelolaan itu dilakukan oleh kantor pusat. Berarti equipment-nya 5.000 nih di kantor pusat. Nah, branch-nya berkurang 5.000. Karena kan pembelian peralatan 5.000 per kasnya itu sebenarnya ini tuh nggak dijelasin dibeli sama siapa, sama bapaknya pun nggak dijelasin gitu. Pembelian peralatan 5.000 per kasnya itu sama siapa, cuma karena di sini kita transaksinya kantor cabang, jadi kita anggap aja si beli peralatannya itu sama kantor cabang. Nah, karena itu si branch-nya berkurang 5.000 karena dibelinya itu sama kantor cabang gitu si pembelian peralatan 5.000-nya itu. Nah, berarti kan di sini otomatis home office-nya bertambah 5.000. Kenapa? Karena modalnya itu bertambah si pusatnya 5.000 dari equipment ini yang 5.000. Sedangkan si kantor cabang membeli peralatan itu berkurang cash-nya 5.000 secara tunai. Karena kan dibeli sama kantor cabang. Kayak ngebutuhin peralatan 5.000 per kas. Jadi di cash-nya berkurang 5.000 di kantor cabang, sedangkan peralatannya mah bertambahnya di kantor pusat sebagai modal. Terus ada penjualan dengan kredit sebesar 9.000. Nah, kalau yang ini
nggak dicatat sama kantor pusat. Kenapa? Karena penjualannya itu yang dilakukannya sama kantor cabang. Jadi kantor pusat mah cuma mencatat permodalan. Permodalannya itu berupa uang, berupa barang dagang, berupa peralatan, itu dicatat di kantor pusat. Tapi kalau penjualan dengan kredit yang dilakukan transaksi cabang, yang dilakukan oleh kantor cabang, ditulis di kantor cabang, buku kantor cabangnya. Karena kan penjualan dengan kreditnya sama si kantor cabang ya. Jadi kantor pusat mah nggak nulis hal apapun yang berkaitan dengan penjualan ataupun pembelian yang dilakukan kantor cabang, karena itu masuknya ke kantor cabang. Jadi itu urusannya kantor cabang, mau itu pembelian, barang dagangan ataupun penjualan. Sedangkan untuk permodalan pasti kantor pusat ikut andil, karena kan sebagian modalnya juga dari kantor pusat gitu. Sedangkan penjualan mah itu urusan dari kantor cabang. Nah, si kantor cabangnya kenapa account receivable? Karena ininya tuh kredit. Jadi kita tulisnya account receivable bertambah di debit 9.000, lawannya sales karena kan penjualan. Sales bertambah di kredit itu 9.000. Kalau misalnya ininya tunai, misalnya penjualan dengan tunai sebesar 9.000, berarti di sininya bukan account receivable, tapi cash. Cashnya berkurang di kredit 9.000. Terus yang selanjutnya di sini ada pembayaran beban penjualan. Kalau pembayaran beban penjualan juga sama dicatatnya oleh kantor cabang, karena kan semua hal yang berkaitan dengan penjualan sama pembelian barang dagang pasti cuma kantor cabang aja yang nulis. Di sini beban penjualan itu masuknya ke beban, selling expense. Kan kalau beban bertambah di debit. Jadi kantor cabang menuliskan beban penjualan atau selling expense-nya di debit sebesar 2.000. Nah, yang berkurangnya apa? Cash, karena kan tunai bayarnya, pembayaran beban penjualan 2.000 tunai. Nah, cash itu berkurang sebesar 2.000. Kalau ini mah bisa ya sama yang tadi. Nah, yang tadi itu kalau misalnya tunai, kan cash-nya itu otomatis di kredit. Nah, sedangkan si sales-nya itu di kredit juga. Nah, ini kayak gimana? Nah, kalau misalnya tunai, kan kalau ini tuh Bapak pencatatannya itu, kalau yang tadi merchandise-nya itu periodik, kalau yang yang penjualannya itu perpetual, jadi pasti kredit. Nah, kalau tunai berarti itu masuknya tuh ke cash-nya di kredit, si sales-nya di kredit, terus nanti ada merchandise inventory atau sama COGS. Nah, tapi kan di sini Bapak kredit ya, jadi kita nggak nulis si COGS sama merchandise-nya, karena di sini Bapak kredit tuh sistemnya perpetual, jadi cuma account receivable sama sales. Tapi kalau misalnya di sininya penjualan dengan tunai, berarti kita nanti masukin COGS di debit, terus sales-nya di kredit, terus merchandise inventory-nya juga di kredit, sama cash. Tapi sedangkan Bapak kan ini kredit, jadi kita cuma account receivable sama sales. Terus pasti kalau menurut aku nggak akan tunai sih, soalnya kan Bapak nggak ngejelasin COGS-nya juga ya, berapa harga pokoknya, berapa merchandise inventory-nya, jadi pasti kredit sesuai dengan yang Bapak contohkan. Terus yang selanjutnya di sini ada pengiriman uang ke kantor pusat 2.000. Nah, tadi ya yang kata aku, kalau misalnya berupa modal, permodalan, mau itu uang, mau itu persediaan, mau itu peralatan, pasti si kantor pusat tuh ikut andil, ikut nyatet, karena di sininya juga tulisannya udah pengiriman uang ke kantor pusat, pasti kan dicatat nih sama si kantor pusat. Nah, pengiriman uangnya ini berarti berupa penjualan yang dilakukan oleh kantor cabang, yang tadinya udah ngejual nih beberapa barang dagang, terus disetor ke kantor pusat. Nah, berarti kan otomatis kantor pusat bertambah cash-nya 2.000, karena si kantor cabang udah nyetor ke kantor pusat. Nah, sedangkan branch-nya di kredit 2.000. Terus di kantor cabangnya, home office-nya juga sama bertambah di debit 2.000. Sedangkan cash-nya dari kantor cabang berkurang sebesar 2.000, karena 2.000-nya ini udah disetor ke home office.
Jadi kalau di home office and branch mah kita cuma ingat patokannya itu ingat si branch sama home office-nya. Pasti branch-nya itu di kantor pusat, sedangkan home office-nya itu pasti di kantor cabang gitu, karena ditulisnya tuh sama kantor cabang si saldo pusatnya ini, sedangkan yang kantor pusat nulis yang cabang, jadi kebalikannya gitu. Terus masuk ke beban yang dibebankan oleh kantor pusat. Nah, yang pertama itu ada asuransi, terus penyusutan, terus bunga investasi di cabang. Nah, kalau ini mah gampang, tinggal mindahin aja yang tadi kita ingat, pasti yang di kantor pusat itu branch. Kenapa bertambah? Karena kan si prepaid insurance, akumulasi, interest income-nya itu dibebankan oleh kantor pusat. Jadi otomatis si branch mah cuma nulis bebannya aja, sedangkan kantor pusat ngebayar bebannya itu gitu, ngebayar beban yang dibebankan oleh kantor pusat, kan beban yang dibebankan oleh kantor pusat, berarti otomatis yang bayarnya itu kantor pusat. Nah, pasti kan branch-nya itu yang bertambah 585. 585 ini dari 300 tambah 200 tambah 85. Terus prepaid insurance-nya di kredit 300, akumulasinya juga 200, sama interest income 85. Nah, terus di sini di buku kantor cabang berupa bebannya. Jadi lawan dari kantor pusat. Nah, kalau kantor pusat kan kayak uang dibayar di mukanya karena dibayarnya oleh kantor pusat. Sedangkan kalau kantor cabang berupa bebannya gitu. Sedangkan kantor pusat mah prepaid insurance itu kan kayak asuransi dibayar di muka sebesar 300.000. Nah, berarti si kantor pusat mah nulis yang dibayar di mukanya, prepaid insurance, akumulasi depresiasi, terus pendapatan bunga itu yang dibayar di mukanya. Nah, sedangkan kalau kantor cabang itu bebannya. Jadi lawan dari si kantor pusatnya, kantor pusat mah yang akun-akun yang dikreditnya. Nah, kantor cabang itu akun-akun yang didebitnya atau berupa bebannya. Jadi semua beban-beban itu ditulis sama kantor cabang karena kan nanti dibayarin sama kantor pusat. Di sini kan beban yang dibebankan oleh kantor pusat kepada kantor cabang. Terus di sini insurance expense 300, depreciation 200. Kenapa depreciation expense? Karena kan lawan dari akumulasi depreciation yang dibebankan oleh kantor pusat kan pasti lawannya depreciation expense. Terus ini interest expense, kenapa? Karena kan pendapatan bunga oleh kantor pusat dibebankan kepada buku kantor cabang, lawannya itu interest expense. Jadi yang kantor cabang mah kita tinggal nambahin expense sama expense-nya aja, belakangnya aja. Sedangkan untuk kantor pusatnya mah ini akun yang dikreditnya prepaid insurance. Ini kan prepaid insurance bahasa Indonesia itu asuransi yang dibayar di muka. Nah, lawannya itu beban dibayar di muka. Terus akumulasi depreciation kan lawannya depreciation expense atau beban depresiasi. Terus interest income atau pendapatan bunga, lawan bebannya kan beban bunga. Jadi yang kantor cabang mah tinggal nambah expense-nya aja. Terus yang di kreditnya itu home office 585 juga dari penambahan dari 300 tambah 200 tambah 85. Terus yang selanjutnya, nah ini ada ayat jurnal penyesuaian dan ayat penutup. Nah, kalau yang ini itu kemarin dijelasin sama itu mana ya? Nah, di sini kan ada shipment from home office 3.000, terus income summary-nya 3.000. Nah, di sini tuh sebenarnya tuh nggak ada di transaksi. Jadi selama aku cari di sini tuh nggak ada yang 3.000 ya, kita cari. Coba yang 3.000. Ini kan 10.000 ya. Ini 8.000. Ini 5.000. Ini 9.000. Ini 2.000. Ini 2.000, terus di sini nggak ada. Nah, nggak ada kan si 3.000-nya di transaksi yang udah kita catat. Kenapa? Karena Bapak itu lupa katanya waktu Zoom itu. Harusnya shipment from home office
pada income summary ini sebesar 3.000 itu adalah persediaan akhir. Dan Bapak itu lupa nyatet. Nah, harusnya itu 3.000 ini sebesar 3.000 ini adalah persediaan akhir dari si kantor cabangnya. Cuma karena Bapak lupa nyatet di jurnal, jadi kelewat. Harusnya itu ada pencatatannya itu sama kayak gini, shipment from home office, income summary itu pada income summary sebesar 3.000. Tapi harusnya tuh dicatat pada saat penjurnalan yang tadi, yang ini. Kayak gini nih pencatatannya. Mana sih? Nah, ini kan diterima barang dagangan dari kantor pusat itu yang awal, persediaan awal 8.000. Nah, Bapak itu lupa nyatet persediaan akhirnya 3.000. Nah, harusnya tuh dicatat juga yang persediaan akhirnya kayak gini sama, cuma jumlahnya itu 3.000. Cuma karena Bapak lupa nyatet, jadi katanya nggak apa-apa di sininya aja. Di ayat jurnal penyesuaiannya aja catat 3.000. Jadi shipment from home office 3.000 itu dari mana? Dari persediaan akhir barang dagang. Nah, lawannya income summary. Kenapa? Karena kan kalau misalnya jurnal penutup, lawan dari semua akun pasti income summary atau ikhtisar laba rugi. Jadi pasti mau akunnya apapun itu, pasti lawannya itu income summary. Terus di sini ada sales sebesar 9.000 sama income summary sebesar 9.000. Nah, kenapa salesnya di debit? Kenapa salesnya di debit? Karena penutup itu dibalikin gitu kan, nutup akun yang asalnya di kredit jadi di debit, akun yang asalnya di debit jadi di kredit. Sedangkan yang kita tahu sales itu akun normalnya di kredit. Jadi kita tutup akun sales di debit sebesar 9.000. Nah, 9.000-nya dari mana? Dari sini. Nah, dari sini. Dari penjualan dengan kredit sebesar 9.000. Kalau misalnya si penjualan dengan kreditnya itu ada banyak, kita tinggal tambahin, misalnya nanti itu ada penjualan dengan kredit sebesar 10.000. Nah, tinggal ditambahin 10.000 tambah 9.000 kan 19. Tapi karena ini cuma satu transaksi, jadi kita cuma tulis yang 9.000-nya aja. Jadi salesnya itu bertambah 9.000, ditutup akunnya, berkurang 9.000 di kredit, di debit. Salesnya berkurang 9.000 di debit sebesar 9.000. Terus income summary-nya lawan dari salesnya yaitu di kredit 9.000. Jadi income summary mah ini ngikut akun, enggak misalnya income summary bertambah di debit, bertambah di kredit, enggak, karena cuma sebagai pendamping akun dari akun yang mau ditutup, yaitu akun-akun nomor 4, 5, 6, kayak akun beban, akun penjualan itu kan harus ditutup ya. Akun nominal itu pasti harus ditutup nanti di akhir periode, biar si saldonya itu kosong. Nah, karena itu income summary mah sebagai pendamping akun aja, jadi cuma ngedampingin akun yang mau ditutup, kan kayak sales ditutup itu di kredit, di debit, astagfirullah. Sales itu ditutupnya di debit, karena kan berkurang sales di debit 9.000. Jadi income summary cuma ngikut, kalau misalnya salesnya di debit ya pasti income summary-nya di kredit. Tapi kalau kayak gini nih, beban ditutup di kredit, berarti income summary-nya ya di debit. Jadi income summary itu cuma pendamping akun aja. Terus udah penjualan nih ya, udah akun nomor 4 udah. Nah, kita masuk ke akun nomor ini, beban-beban, akun nomor 5 sama 6 beban. Nah, kan kalau beban-beban yang kita tahu pasti di debit. Beban pasti bertambah di debit, berkurang di kredit. Sedangkan kita mau nutup akun beban biar saldonya kosong, pasti beban-beban harus dipindah ke kredit. Nah, pendamping beban kan kita tadi udah tahu income summary. Nah, income summary pasti ngikut. Kalau bebannya di kredit, ya udah income summary-nya kita sebagai pendamping akun kita simpan di debit sebesar 10.585, udah ditambahin sama ini. Nah, ini kan yang shipment from home office itu dari tadi kita udah catat persediaan barang dagangan nih, 8.000 kan.
Yang ini nih, kita lihatnya yang kantor cabang. 8.000. Berarti kita catat di sini. 8.000 juga di sini. Kan asalnya tadi di debit, tidak di kredit. Terus yang selling expense juga sama 2.000. Tadi ada kan di sini selling expense. Nah, yang ini. Nah, ini selling expense 2.000 di debit. Jadi di kredit jadi 2.000. Ini. Terus yang insurance expense, terus depresiasi expense, interest expense yang 585 ini dari transaksi yang tadi. Nah, yang ini semuanya yang asalnya di debit, kita pindah ke kredit. Pokoknya semua yang ada tulisan expense, semuanya kita tulis di kredit, dan kita tulis juga di ayat jurnal penutup buat kita tutup saldonya biar jadi kosong nanti di akhir periode. Lawannya itu pasti income summary 10.585. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, atau ada yang mau dikoreksi gitu, kenapa ini kayak gini. Takut beda sama yang kalian tahu dari Patio. Gak ada? Nggak ada, dan nggak tahu teh. Hah? Ya udah ya. Lanjut aja. Sebenarnya aku juga ini teh masih pusing, karena kan kalau kelas A mah cuma sekali Zoom, nggak tahu ya kalau kelas B mungkin sama sekali. Dan sekalipun Bapak tuh nge-Zoom-nya itu cepet, terus juga kalau mau nanya itu kadang di-cut gitu sama Bapaknya. Jadi ini juga ada yang search dari Google, ada juga yang referensi dari e-book, jadi takutnya nanti salah gitu ya, mohon dikoreksi karena aku juga masih belajar. Terus yang selanjutnya itu ada ayat jurnal penyesuaian dan ayat penutup. Tadi kan udah ya yang jurnal penutupnya, yang beban-beban itu udah. Nah, sekarang tinggal ayat jurnal penyesuaiannya sama si laba income summary itu, ikhtisar laba ruginya yang labanya. Nah, kalau tadi di sini yang dicatatnya cuma kantor cabang, kenapa? Karena beban-beban kan tadi dibebankan oleh kantor pusat ke kantor cabang. Nah, berarti otomatis beban-beban mah yang catat kantor cabang, karena kantor pusat mah nggak punya beban. Punyanya itu yang tadi yang ini, yang diterima di muka, yang prepaid insurance atau akumulasi. Jadi kantor pusat mah nggak punya beban, yang punya bebannya itu kantor cabang. Jadi otomatis cuma kantor cabang aja yang mencatat semua beban, akun-akun beban sama akun-akun sales yang mau ditutup. Jadi yang kantor pusat mah kosong gitu. Terus yang selanjutnya yang ini, nah kantor pusat itu nyatet ini itu semuanya pencatatan untuk income summary atau ikhtisar laba rugi. Nah, kalau tadi di sini income summary hanya sebagai akun pendamping dari akun-akun beban dan akun-akun penjualan. Nah, kalau di sini income summary itu sebagai akun ikhtisar laba rugi atau akun laba ataupun rugi dari perusahaan. Kan perusahaan pasti punya laporan laba rugi nih. Nah, nama akun dari laporan laba ruginya itu yaitu income summary ini. Jadi ini itu namanya ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi itu menunjukkan apakah perusahaan nantinya akan laba atau akan rugi. Nah, disebutnya income summary. Di kantor pusatnya pasti branch, karena kan dari awal pasti branch yang ditulis sebesar 1.415. Terus branch income-nya atau pendapatan dari si branch-nya sebesar 1.415. Terus juga ini tuh yang branch sama branch ini tuh namanya diginiin ya, dimerahin. Nah, ini tuh penyesuaian. Pokoknya dua ini tuh penyesuaian, disesuaikan. Nah, sedangkan di sini baru ini penutup. Tutup akunnya. Soalnya kan di sini juga ayat jurnal penyesuaian dan ayat penutup. Disesuaikan dulu nih sama si kantor pusat, branch-nya itu 1.415 di debit,
Terus branch income atau pendapatan branch-nya bertambah di kredit sebesar 1.415 juga. Terus di akhir periode ditutup sama si kantor pusat. Nah, kan kalau ditutup tadi udah dijelasin ya, ditutup itu pasti akun-akun nominal. Akun dari nomor 4 sampai nomor 6. Nomor 4 itu pendapatan. Mau itu sales, mau itu income, mau itu pendapatan jasa, itu nomor 4. Nah, sedangkan nomor 5 itu COGS, cost of goods sold. Nah, nomor 6-nya itu beban-beban. Bisa juga, ada juga sih yang nomor 5-nya beban, cuma kalau di akuntansi kebanyakannya nomor 5 itu COGS. Nah, kan branch income itu masuknya ke akun nomor 4. Nah, kalau kalian bingung, akun-akun apa aja sih nanti yang ditutup, misalnya bingung. Nah, kalian tinggal catat aja akun yang ditutup itu sales, expense, sama income. Jadi kalau ada bacaan sales, ada bacaan expense, sama ada bacaan income, itu pasti ditutup. Akunnya yang asalnya di debit jadi di kredit, yang asalnya di kredit jadi di debit. Kalau akun-akun kayak cash, equipment, akumulasi depreciation, terus prepaid insurance, prepaid expense, akun-akun nomor 1, 2, 3 itu nggak ditutup gitu, jadi takutnya nanti salah, kalian tiba-tiba semuanya ditutup, nah itu salah. Sedang kalau akun 1, 2, 3, 5 itu nggak usah ditutup karena namanya akun real. Jadi tidak diharuskan untuk ditutup akunnya. Sedangkan akun nominal itu wajib ditutup kalau di akuntansi. Nah, karena itu, karena branch income masuknya pendapatan, jadi kita tutup yang asalnya di kredit, jadi di debit sebesar 1415. Nah, lawannya itu kan pendampingnya pasti income summary. Nah, income summary-nya kita di kredit 1415. Jadi ini tuh semuanya untuk menulis laba. Kalau di kantor cabangnya, kita tulisnya itu income summary sama home office, karena kan income summary-nya sebagai ikhtisar laba rugi di debit 1415. Nah, home office-nya juga sama, saldonya di kredit 1415. Nah, 1415-nya dari mana? Sebenarnya kalau ngitung laba itu harusnya kan di sini ya, nah ini di sini di worksheet for combined income statement atau laba rugi. Di sini nih, 1415. Tapi kalau misalnya kalian tuh pas nyatet ini, males bikin ini dulu, misalnya tuh males bikin garis-garis kayak gini dulu, harus ngitung-ngitung gini, atau waktunya nggak cukup. Nah, kalau aku caranya itu di Google kayak gini. Sini aja ya. Samanya di sini. Nah, di sini aja. Caranya itu Rp3.000 tambah 9.000 dikurang 10 585. Benar gak sih? Aku salah. Nah, benar ya. Hasilnya 1415. Nah, 3.000-nya dari mana? 3.000 itu dari si shipment from home office. Yang ini. Nah, yang ini. 3.000-nya dari sini, shipment from home office. Terus 9.000-nya tadi dari mana? Dari sini, dari sales. 3 tambah 9 kan 12. Nah, terus si 10.585-nya dari sini. Jadi, hitung laba ruginya tinggal ini aja. Ditambah dikurang ini, tambah ini, 12.000, dikurang si 10.585, jadi 1415. Itu kalau misalnya males bikin ini dulu, misalnya tuh pengen langsung nominalnya di sini, tapi kalau kalian ngerasa takut salah ngitung di ayat penutup, nah kalian bisa kosongin dulu si nominalnya, nanti isinya setelah kalian udah ngisi ini. Sebenarnya sama aja sih, kan dari 1415 pun hitungannya sama, dari 3.000 ditambah 9.000, yang ini terus ditambah ini, sama aja gitu ngitungnya. Cuma biar cepat aja,
ngitungnya dari si ayat penutup. Tadi 3.000 tambah 9.000 tambah 3.000 tambah 9.000 dikurang 10.585, hasilnya pun sama. Kayak gini. Ini setelah dijumlah sama dikurang tuh hasilnya 1415 gitu sama. Biar cepat aja. Tapi kalau mau ikut yang ini dulu misalnya, jadi yang ini dikosongin dulu juga nggak apa-apa. Aku mah ini cuma cara biar nanti tuh kalian tuh nggak kelupaan gitu, ini dikosongin, efeknya waktu udah habis lupa gitu, ininya nggak diisi. Jadi cara cepatnya tuh kayak gini, sama aja kayak di dan pada saat mengisi branch yang ini kan juga sama. Nah itu buat semua pencatatan mulai dari pencatatan transaksi sampai ayat jumlah penutup. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau dikoreksi nggak? Bisa salah gitu, aku salah. Nggak ada. Cukup. Ya. Nah, kalau untuk worksheet sampai balance sheet, ini tuh data-datanya itu Bapak tuh cuma bilang kan, kita bingung ya yang HO, sampai mumet gitu, sampai seminggu mikirin HO-nya dari mana. Nah, lanjut yang tadi, kalau kalian nanti di UAS disuruh buat worksheet for combined income statement, tapi misalnya si HO-nya itu datanya nggak ada, nah kalian kosongin aja si HO ini, jadi kalian tinggal langsung aja catat branch sampai combine yang ini, jadi si HO-nya kosongin, itu kata Bapak. Tapi kalau si HO-nya ada, misalnya di nanti UAS itu HO-nya mulai dari sale sampai interest itu ada semua, nah baru kalian catat HO-nya, tapi kalau nggak ada kata Bapak nggak apa-apa, kosongin aja gitu, nggak usah maksain diadain. Jadi si sales yang 27 ini kosong kita anggapnya karena emang nggak ada di data yang transaksi, tapi kalau ada nanti tulis aja 27.000 gitu. Nah jadi ini mah 27.000 dari mana ya, dari soal jawabannya. 27.000 itu dari data soal. Terus 9.000 ini dari mana? Dari sales. Jadi kalau ngebuat worksheet mah kita harus kita harus lihat lagi transaksi-transaksi yang udah kita buat. Nah, ini 9.000 sales, tinggal pindahin ke sini. Terus yang merchandise inventory 1, strip 1 dari mana? Ini dari soal. Purchase dari mana? Dari soal. Pokoknya ini semua sampai 36.000 itu dari soal. Nah, kalau yang shipment from home office 8.000 itu dari sini. Nah, ini dari sini 8.000. Shipment to branch atau home office. Kita pindahin 8.000 ke sini. Ini juga kan sama, ini juga dikurang 8.000, shipment to branch-nya 8.000. Kalau udah masuk ke branch jadinya shipment from home office 8.000 simpen di sini. Terus di sininya kredit. Karena kan tadi yang di transaksi juga kredit. Jadi dieliminasi itu kayak ditutup juga, kayak ditutup akunnya kan ini 8.000. Nah, biar misalnya kosong jadinya dikredit 8.000, dieliminasi. Ini juga shipment to branch yang HO dikredit jadi ke debit 8.000. Nah, yang ini yang cost of good available-nya juga sama, ini tuh dari soal, karena kan 36-nya nggak ada ya. Pokoknya ini tuh dari soal semua. Nah, sedangkan ini 8.000, tinggal dipindahin aja yang ini ke sini, jadi 8.000. Terus yang merchandise 31 Desembernya, yang 10.000-nya juga sama, ini dari soal. Yang 3.000 tadi, yang merchandise akhir yang udah kita lihat di sini. Nah, yang ini nih. Pokoknya yang shipment from home office yang di ayat penutup itu pasti akhir periode. Jadi kita simpan di sini 3.000. Nah, kan ini mah dari sini ya, dari jumlah ini. Tapi kalau misalnya HO-nya nanti kosong, kita tinggal si jumlahnya jangan 36 tapi 9.000. Kalau misalnya si HO-nya itu kita
nggak dikasih sama Bapak, jadi di sininya 9.000. Tapi kalau dikasih sama Bapak datanya, tinggal dijumlahin aja 227 tambah 9.000 yaitu 36. Ini juga sama kalau misalnya di sininya kita nggak ada, nggak dikasih, kosongin aja ininya. Tapi kalau ada kita pindahin ke sini. Nah ini kan 24 tambah 12, 36 ya. 36. Terus karena ini udah dieliminasi, debit sama kredit bertolak belakang, jadi udah kosong di sininya. Jadi 36.000. Terus ini juga sama yang akhir, kalau misalnya emang data HO-nya ada, tinggal 10 tambah 3 kan 13. Tapi kalau misalnya si HO-nya tuh nggak ada, tinggal 3.000 aja di sininya, jangan 13.000. Ini pun sama, cost of goods sold. Nah, yang ini tuh yang apa? Cost of goods sold kan 18.000. Terus yang ini cost of goods sold yang range 5.000 dari mana? 8 kurang 3, 5.000. Ini pun sama, kesininya 13, 18 tambah 5, 23.000. Terus ini yang gross profit-nya dari mana? 9.000. Itu dari 27.000 dikurang 18.000. Nah, di sini ya. Catat. Gross profit GP sama dengan sales dikurang COGS. Jadi gross profit-nya itu dari si sales dikurang COGS. Nah, kalau yang HO 27 kurang 18 sama dengan 9.000. Kalau yang branch berarti 9.000 dikurang 5.000 sama dengan 4.000. Ini ditambahin sama dengan 13.000. Kalau misalnya ininya nggak ada, berarti di sininya 4.000. Terus yang operating expense atau beban operasional, yang ke satu kan selling expense tadi ada ya, di transaksi 2.000. Nah, kalau yang ini tuh dari soal 4.000-nya, jadi kita tulis di sini 2.000, terus insurance expense-nya juga tadi ada ya di sini. Nah, di sini kan ada 312 sama 85, pindahin ke sini. Insurance expense-nya 300, depreciation expense-nya 200, di total semuanya jadi 2.500. Nah, terus income from operation-nya 1.500. Dan interest income-nya kan kalau branch nggak ada, adanya di HO. Terus kalau di branch mah adanya interest expense, jadi dikurang 85. Nah, jadi hasilnya tuh 1.415. Kan 2.500 tambah 1.500 kurang 85 itu 1.415, benar. Nah, terus yang ini yang 85-nya itu kenapa di HO interest income kalau di branch interest expense kayak tadi yang udah disebutin di sini. Nah, yang ini kalau HO atau kantor pusat masukinnya ke pendapatan 85, yaitu interest expense. Sedangkan kalau buku kantor cabang kita masuknya ke expense-nya, yaitu interest expense 85. Nah, kalau kantor pusat mah kan interest income. Jadi di sininya juga sesuai. Di HO-nya mah masuknya income, kalau di branch masuknya itu expense 85. Terus dieliminasi juga. Nah, kalau yang untuk eliminasi itu, aku juga belum begitu ngerti, tapi kalau nggak salah, ada akun-akun yang memang harus dieliminasi. Aku lihat di e-book yang di Google itu, ada akun-akun yang memang diwajibkan untuk dieliminasi. Salah satunya itu si shipment from HO sama shipment to branch. Nah, kalau yang aku tangkap kenapa harus dieliminasi, karena ada 2 rangkap akun. Kayak gini nih, kalau di HO kan namanya shipment from HO, sedangkan di branch shipment to branch. Nah, jadi dieliminasi biar akunnya itu nggak ada 2 sebutan. Jadi yang di HO disebut from HO, yang di branch disebut to branch. Jadi biar si akunnya itu dihapus, kosong, di kredit sama debit kan jadinya berlawanan jadi kosong. Itu harus dieliminasi. Terus akun yang kedua juga yang ini, di sininya interest income, di sininya interest expense juga sama harus dieliminasi biar nggak rangkap akun. Kalau nggak salah gitu waktu lihat di e-book itu. Jadi ada beberapa akun yang memang harus dieliminasi. Nah, di sininya setelah dieliminasi kan kosong nih ya. Di sininya 6.000 itu dari 4 tambah 2, 6.
Ini juga tinggal ditambah-tambahin. Hasilnya 5.600. Nah, karena yang 85 udah dieliminasi, kan debit ketemu kredit pasti kosong. Nah, berarti di sininya strip aja. Nah, di sininya tinggal 5.600. Si nominal 5.600-nya itu wajib sama kayak 4185 tambah 1415, 5.600 kan. Nah, jadi ini balance, tapi kalau beda berarti kalian ada yang salah. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau dikoreksi? Kalau nggak ada, lanjut aja ya. Nah, kalau untuk laporan selanjutnya, combine income statement from home office for home office and branch. Ini tinggal mindah-mindahin aja kalau yang ini dari sini, dari si worksheet yang ini. Jadi tinggal dipindahin. Ini kan laporan laba rugi, sedangkan ini kan worksheet. Jadi si salesnya 36 dari mana? Dari sini. Tinggal pindahin. Tapi kalau yang HO-nya nggak ada nih, kosong, berarti 9.000 si salesnya. Tapi kalau ada ya udah kita tinggal catat dari sini aja, dari combine income statement. 36.000. Terus kan kalau sales pasti ada COGS-nya, ada pengurangannya. Nah, si salesnya udah nih 36, COGS-nya itu dari merchandise inventory yang pertama di sini 24.000 nih yang ini. Terus di kurang purchase 12.000 dari sini. Ditambahin ya 24 tambah 12 36 itu masuknya ke COGS yang siap untuk dijual, yang ada untuk dijual 36.000. Terus kita kurang merchandise akhirnya. Merchandise akhirnya kan tadi udah ya 3.000 disebutin di sini. Nah, ini kan merchandise akhirnya itu 3.000. Kita tulis juga di sini 3.000. Ini sebagai pengurang si merchandise akhirnya itu. Nah, jadi kan di sininya 23.000. Terus si 36 dikurang 23 sama dengan 13.000. Nah, ini masuknya ke gross profit on sales atau laba kotor. Jadi belum dikurangin beban-beban namanya laba kotor. Pokoknya untuk COGS itu rumusnya merchandise awal ditambah penjualan dikurang merchandise akhir, itu COGS. Terus kalau untuk gross profit, rumusnya pasti dari penjualan setelah dikurang COGS. Nah, itu rumus dari gross profit, jadi sebelum dikurang laba. Terus cara kita cari laba bersihnya atau net income-nya, caranya tadi gross profit-nya kan udah nih 13.000. Tinggal kita kurang beban-beban, mulai dari selling expense sampai depreciation. Nah, ini beban-bebannya dari mana? Dari sini juga. Nah, dari sini tinggal dipindahin 6.000 tambah 8 tambah 6.000. Kayak tambah 600. Pindahin ke sini. Dikurang nih ya udah jadi udah dikurang 6.000 tambah 8.000 tambah 600 sama dengan 5.600. Jadi buat kita isi laporan laba rugi atau income statement, kita tinggal lihat dari sini aja. Karena kan udah dikombinasiin sama si worksheet. Jadi tinggal nyalin gitu, tinggal nyalin ke sini. Gampang kalau misalnya udah ada si HO-nya dari data, tapi kalau nggak ada HO-nya paling kita cuma isi yang branch-nya aja. Tinggal dipindah-pindahin ke sini. Nah, ini si net income 5.600 itu harus sama kayak yang di worksheet-nya juga 5.600. Kayak gitu. Terus buat balance sheet juga sama. Nah, kalau balance sheet mungkin agak rumitnya itu karena harus ngitung dari semua transaksi kalau balance sheet. Sedangkan kan untuk laba rugi mah kita tinggal nyalin ya dari sini. Tinggal salin aja gitu gampang. Tapi kalau untuk balance sheet itu kita harus hitung dari semua transaksi yang udah kita buat. Contohnya kayak cash di HO.
cash di HO itu dari ini yang HO-nya yang 6.000 gini-gininya itu mah kan dari soal ya, dari data. Jadi ini nggak usah dihitung karena udah ada di data yang 6.000 gitunya mah. Tapi kalau yang di branch 1.000-nya dari mana? Dari sini. Kita cari transaksi yang berhubungan sama kas. Nah, kayak gini. Tapi yang di kantor cabang ya, yang di branch-nya. Kas bertambah di debit 10.000. Berarti kita catat 10.000 nih. Terus ada lagi yang berhubungan sama kas. Nah, ini kas berkurang di kredit 5.000. Tadi kan kita udah punya nih 10.000. 10 kurang 5 berarti 5. Kita catat 5 ya, ingat-ingat. Terus di sini ada lagi cash di kredit 2.000, berarti 5 kurang 2 yaitu 3.000. Ada lagi nggak di sini? Nah, di sini ada lagi cash berkurang 2.000, berarti 3 dikurang 2, 1.000. Nah, ada lagi nggak yang berhubungan sama cash? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada berarti tulis aja di sininya 1.000. Nah, ini branch-nya 1.000 dari semua transaksi yang berhubungan sama cash tadi. Kan tadi itu 10.000 kurang 5 kurang 2.000 dikurang 2.000 juga. Nah, ini 1.000 cash. Nah, cashnya 1.000 itu dari sini 10 kurang 5 kurang 2 kurang 2 sama dengan 1.000. Terus yang account receivable-nya 9.000 dari mana? Kita cari akun yang berhubungan sama account receivable. Nah, ini cuma satu ternyata 9.000. Tinggal kita pindahin ke sini. Nah, 9.000. Terus merchandise inventory 3.000 dari mana? Nah, kita ambil yang akhirnya. Jadi jangan yang awal tadi 8.000, tapi kita ambil yang akhir dari sini. Dari sini tinggal pindahin aja 3.000 ke sini. Nah, udah. Setelah itu kita tambahin 1.000 tambah 9 tambah 3 sama dengan 13. Terus yang ini mah kan dari soal ya. Di sini ada home office 13.000. Itu juga sama dari sini. Ini kan home office 10.000 nih. Coba dihitung dulu ya. 10. Di sini 8.000. Tadi itu mana sih 10.000? Nah, home office-nya juga dari sini 10.000. Ini tuh aku hitungannya 10.000 ditambah 8. Tapi beda kenapa ya hitungannya? Ada yang tahu nggak cara hitung home office? Soalnya kalau aku hitung beda malah 11.000. Pas diajarin sama Pak Tio dijelasin nggak kalau kelas A mah nggak dijelasin si home office-nya itu kan ini 10.000 nih ya. Terus di sini ada home office 8.000 tambah. Jadi 18. Terus di sini dikurang 5.000. Nah, kalau sampai sini bener jadinya 13.000. Tapi kalau kita
kurang yang ini, jadinya tuh 11.000. Tapi kalau sampai situ tuh bener 13.000 home office-nya. Nah, yang ininya tuh berarti home office ini 13.000 dari 10 tambah 9. Oh iya, dari sini. Berarti home office 13.000 itu bukan dari transaksi yang berhubungan sama home office, tapi dari si cash tambah account receivable tambah inventory sebanyak 13.000. Tinggal diturunin 13.000. Jadi berarti ini mah nggak ada hubungannya sama transaksi kalau yang home office. Berarti ngikutin si branch-nya 13.000. Terus retained earning-nya 13.000 dari mana? Tinggal turunin. Jadi kalau balance sheet mah tinggal turunin aja. Si cash-nya tadi kan 1.000 udah ya dari sini. Sama dengan 1.000 udah dijumlahin. Terus account receivable-nya 9.000 dari mana? Dari transaksi. Terus merchandise inventory 3.000 dari mana? Dari merchandise inventory yang akhir 3.000. Nah, 1.000 tambah 9.000 tambah 3.000 sama dengan 13.000. Nah, 13.000 ini diakui sebagai home office atau saldo kantor pusat sebanyak 13.000. Nah, jadi retained earning atau modalnya pun sebanyak 13.000. Di sini ada eliminasinya. Eliminasi di kredit, yang ini yang 13.000, yang branch, terus dieliminasi lagi di sini, yang ini di kredit, dan di sini pun dieliminasi home office 13.000, retained earning-nya 13.000. Nah, kalau yang eliminasi ini mah kurang paham ya, kenapa dieliminasi, tapi yang harus diingat mah yang dieliminasi itu pasti branch sama yang akhirnya itu, yang setelah ditambah-tambahin di kredit. Nah, kalau yang di home office-nya yang dieliminasi pasti home office-nya sendiri sama si total yang sudah dijumlah. Ini kan pasti kosong-kosong. Nah, di sini 7.000 dari mana? Dari 6.000 tambah 1.000, 7.000. 21-nya dari sini juga ditambah, terus yang merchandise dari sini, ini tinggal nambahin aja ke sini. Nah, 13.000 kenapa di sininya kosong? Karena kan udah dieliminasi nih si branch-nya di kredit, jadi kosong. Terus yang 24 tinggal pindahin, yang ini pindahin, yang ini pindahin. Nah, yang kreditnya juga sama, semuanya dipindahin ke sini, kecuali yang 13.000 tadi yang ini. Berarti yang kita harus pahami mah, bahwa yang dieliminasi itu akun branch sama setelah di totalnya 13.000. Terus yang di home office-nya berarti akun home office itu sendiri sama totalnya. Berarti itu yang harus diingat. Yang dieliminasi itu akun branch sama akun home office, biar di sininya tuh kosong. Nggak ada rangkap akun. Nah, setelah udah dipindah, tinggal ditambahin deh 60. Dari 9 tambah 2 tambah 10 tambah 5 sampai 2.500 sama dengan 82.200. Nah, si nominal ini tuh yang 82.200 harus sama kayak akun yang di HO, debitnya kan 82.200 sama nih. Terus di sini juga sama 82.200, jadi harus balance, harus sama. Nah, karena tadi udah worksheet buat balance sheet, sekarang pelaporan balance sheet yang tunggalnya, yang udah dikombinasi. Nah, kalau ini cash ada 7.000. Ini tuh tinggal dipindahin dari sini, disalin. Ini kan cash-nya 7.000, berarti disimpan di sini 7.000. Account receivable 21 dari sini. Ini mah tinggal salin-salin aja, 21 ke sini. Merchandise inventory 24 pun sama dari sini nih, 24. Nah, sama kan prepaid insurance tadi 1.200, equipment juga 29, dikurang akumulasi depreciation-nya 9.200 juga sama dari sini. Nah, setelah itu tinggal udah ini ditambah,
tambah ini terus dikurang 9.200 hasilnya 19.800. Terus dijumlahin deh. Jadi 73.000. Yang ini semuanya dijumlah dari sini sampai sini, 73. Sama account payable-nya juga dari sini. Harusnya tuh account payable itu ada di data soal, tapi karena Bapak kan tiba-tiba ngasih, udah account payable-nya segini, berarti kita tinggal langsung aja tambahin, tinggal langsung salin aja account payable-nya 10.000. Itu harusnya tuh ada di data soal. Tapi karena nggak ada, ini mah kan semuanya dari data soal ya. Jadi kita tinggal salin-salin aja account payable 10.000, tax payable. Tax payable juga kan sebenarnya nggak ada di soal itu, cuma karena Bapak ngasihnya data soalnya kayak gini, jadi kita mah nyontohin data soal aja, tinggal disalin-salin. Total liabilities-nya 10.500. Jadi ini tuh semua tuh dari data soal gitu. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita tinggal cantumin yang ada aja. Misalnya kayak account payable nggak ada, berarti udah kosongin. Tapi kalau tax payable ada, berarti kita isi gitu. Cash juga kalau misalnya di data soalnya tuh nggak ada nih yang si HO-nya, yang 6.000-nya nggak ada, berarti kita cantumin yang si 1.000-nya di sini tuh. Bukan 7.000, tapi 1.000 kalau misalnya data home office-nya itu nggak ada. Sama kayak account receivable, kalau misalnya data HO-nya nggak ada, berarti kita cantuminnya 9.000 sebesar yang ada di transaksi gitu. Tapi karena ini Bapak home office-nya ada, semua datanya dari sini, nih dari sini semuanya ada, berarti kita tinggal jumlahin aja ke sini, tinggal salin aja. Account payable-nya juga kan di sininya ada nih 10.000. Sama tax payable-nya ada, tapi kalau di transaksi nggak ada, berarti kosongin. Terus capital stock juga 60.000 dari mana gitu. Itu kan sebenarnya nggak ada ya di transaksi. Tapi karena di sininya ada, di HO-nya di data soal ada 60.000, berarti kita cantumin di sini 60.000. Sama kayak retained earning 2.500-nya dari soal data soal HO. Nah, tinggal ditambah dari 10.500 tambah 62.500 sama dengan 73. Jadi kan balance. Udah deh. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau dikoreksi? Pasti aku juga masih bingung sih, masih nggak paham. Semoga aja UAS soalnya sama kayak gini. Dan data HO-nya pun ada, jadi kita bisa ngerjain. Gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Atau dikoreksi gitu, kenapa nih harusnya ini gini. Isi ada aku yang salah. Kalau misalnya udah, paling dikembaliin ke tadi itu siapa? Mutia atau Teh Selin. Terima kasih kepada Teh Anik yang sudah menjelaskan materinya dengan jelas. Makasih juga kepada Kang Tete yang sudah menyempatkan waktunya buat ikut bimbel.